Halo guys, jumpa lagi dengan J2F Story tutorial khusus YouTuber para pemula. Di video kali ini kita sharing dulu ya. Karena saya juga baru dapat japri nih, jadi japrinya dari teman subscriber saya juga. Dia mengatakan begini, Bang Jeff, saya ingin jualan gitu ya. Saya mau jadi personal branding, ada tips nggak? Caranya gimana sih gitu ya? Oke, jadi saya langsung jawab aja melalui konten ya. Jadi gini teman-teman, kalau kalian ingin menjadi seorang personal branding, entah itu platform apa gitu ya, baik itu di YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook dan sebagainya, yang pertama harus kalian lakukan adalah kalian harus berdiri di depan cermin teman-teman, di depan kaca yang besar gitu ya. Karena ketika kalian melihat diri kalian, coba kalian berekspresi gitu. Kalian lihat ke kiri, lihat ke kanan, lihat ke atas, ke bawah gitu. Coba kalian posisi berdirinya yang enak bagaimana gitu. Karena untuk melatih kepercayaan diri kalian untuk tampil di depan umum itu memang harus latihan teman-teman. Nggak bisa kita hanya muncul di depan lalu kita berbicara gitu tanpa menguasai materi gitu ya teman-teman. Karena kalau kalian ingin tampil di depan kamera atau kalian tampil di depan publik gitu ya, depan umum gitu ya, kalian harus bagaimana caranya apa yang kalian sampaikan itu uh, tersampai ke penonton dan terpuaskan gitu ya. Nah, langkah pertama adalah kalian harus tampil di depan kaca atau cermin gitu ya. Lalu kalian berekspresi dan lalu kalian menjawab pada diri kalian bahwa saya siap untuk tampil di depan kamera. Itu kunci yang pertama. Lalu yang kedua adalah kalian melatih vokal gitu. Kan di bahasa Indonesia itu kan ada vokal A, I, U, E, O dan huruf mati gitu ya, vokal hidup dan huruf konsonan gitu ya. Jadi kalian latihan penggunaan A, B, C, D, E, F, G agar supaya ketika kalian ingin berbicara nggak kelibet gitu loh. Oh, wong saya aja suka kelibet gitu ya. Jadi saya suka ulang gitu. Agar supaya jangan sampai saya latihan dulu gitu. Dan juga ketika kalian ingin membawa materi, kalian pelajari dulu. Oh ya, ini bahasa-bahasa yang sulit saya ucapkan gitu ya. Berarti iramanya mesti gimana nih agar jangan sampai saya kelibet gitu misalnya. Dan penggunaan bahasa itu sangat penting gitu ya. Apalagi coba kalian bayangkan menjadi seorang reporter TV gitu ya. Posisinya dengan kasnya dengan posisi seperti ini gitu loh. Dan penggunaan bahasanya juga sangat berwibawa, kalimat-kalimatnya juga semua masyarakat bisa terima gitu. Jangan mentang-mentang kalian berintelektual, sekolah tinggi, kalian menggunakan bahasa tinggi semua gitu. Masyarakat juga pasti akan berpikir, ah males, kagak ngerti gitu. Nah, kalau di dalam dunia per-YouTubean gitu, kita menggunakan bahasa yang bisa dipahami banyak orang gitu. Walaupun bahasanya sederhana, tetapi mengena gitu loh, terpuaskan dari penonton arah tujuannya kemana, intinya di situ sebenarnya. Jadi makanya selalu saya katakan gitu, baik teman-teman, apa yang saya katakan ini semoga bermanfaat dan bernilai gitu loh. Jadi sisi positifnya di situ teman-teman. Jadi nggak semuanya orang itu bisa gitu tampil di depan kamera. Jadi setelah saya jelaskan tadi ya, setelah kalian berhadapan di cermin, melatih vokal, lalu kalian melatih gerakan gitu loh. Karena gerakan itu membantu untuk bagaimana cara performa kalian gitu. Artinya orang itu bisa menarik perhatiannya itu lebih luas lah istilahnya. Jadi nggak monoton harus seperti robot diem aja, nggak harus begitu gitu, fleksibel aja. Dan itu memang butuh latihan teman-teman, dan biasanya dulu saya diajari gitu kan, karena basic saya memang pengajar gitu ya. Saya diajari gitu, kalau kalian ingin tampil di depan umum, public figure, apalagi di depan pejabat atau orang-orang besar gitu ya,
Kalian itu pagi-pagi bangun tidur gitu, kalian latihan vokal di depan cermin sambil kumur-kumur latih vokal gitu loh. Apalagi kalau misalnya ada bahasa atau materi yang akan kita bahas nanti untuk tampil di depan umum, ada bahasa Inggrisnya gitu. Itu jangan sampai salah itu teman-teman. Karena ketika kalian sampai salah ngomong gitu, salah pengucapannya, mereka sudah menilai, oh kemampuan kamu cuma sampai di situ. Karena begini, secara psikologis, orang dapat menilai dari cara berbicara kalian gitu loh. Kemampuannya sampai di mana gitu loh. Oleh karena itu, teman-teman, saya selalu menyarankan gitu loh. Mengapa saya sebagai content creator itu selalu berdasarkan data gitu loh. Agar satu, sebagai penguatan saya, karena memang saat ini channel saya masih kecil gitu. Walaupun berdasarkan pengalaman saya sudah banyak, tapi apa iya penonton akan percaya begitu saja? Oleh karena itu saya selalu berdasarkan sumber gitu. Ada data loh ini bukan kata saya gitu loh. Ini berdasarkan data gitu. Walaupun data itu akan terupdate lagi dan terus menerus, tapi itu akan menjadi sebuah acuan gitu loh. Pegangan kita untuk kedepannya gitu. Nah begitu juga buat teman-teman, kalau kalian ingin menjadi seorang personal branding, selain pengalaman, kalian juga harus memiliki data yang akurat. Karena mindset orang itu berbeda-beda ketika kalian berbicara untuk menyampaikan sesuatu yang faktual dan ternyata dasarnya apa, sumbernya mana. Itu loh teman-teman yang harus diperhatikan, bukan dari pengalaman saja gitu, bukan dari riset atau penelitian yang kalian lakukan saja gitu. Orang cenderung akan condong ke sana gitu. Dan penggunaan bahasa gitu ya, usahakan jangan menggunakan bahasa-bahasa yang memang kurang pas lah didengar gitu, atau bahasa yang konon negatif, yang dimana ada ruang lingkup orang gitu, keluarga gitu, yang jauh dari penggunaan bahasa-bahasa makian misalnya ya, bahasa-bahasa yang kurang sopan gitu. Meskipun bermanfaat, tapi ketika dia mendengar bahasa itu, mereka akan ya udah, saya cari yang lain aja gitu. Walaupun paham gitu maksudnya ke arah kemana gitu, dan memiliki manfaat dan tips gitu. Dan hal itu yang harus diperhatikan sih teman-teman. Sejauh pengalaman saya, karena saya juga pengajar gitu basicnya gitu ya, jadi penggunaan bahasa itu usahakan yang umum-umum aja gitu. Kalau misalnya di YouTube gitu ya, nggak usah terlalu tinggi gitu loh. Yang penting tepat sasaran, kena gitu ke penontonnya gitu, dapat dia manfaatnya, jadi satu frekuensi gitu. Itulah teman-teman bagaimana caranya. Makanya saya selalu latihan gitu. Sebelum membawa sebuah materi, saya pasti akan baca dulu poin-poin pentingnya, saya garis bawahi, oh ini bahasanya yang harus saya tekankan di sini gitu, karena ini poin penting gitu. Seperti itu sih, apalagi kalau kalian ingin jualan produk gitu kan. Jadi kalau kalian ingin jualan produk gitu, penonton akan bertanya gitu, kenapa gua harus beli produk lo gitu. Kan gitu jawabannya. Apa sih keistimewaan produk lo gitu kan. Ya kalian harus pikirkan itu gitu. Kalian harus bisa jadi seorang pembeli gitu. Kenapa gua harus beli produk lo? Kenapa nggak di produk ini, di tempat lain, atau di tempat ini gitu loh, A, B, C gitu. Kenapa gua harus beli di lo gitu loh. Itulah yang ada di mindset mereka ketika mereka melihat ketika kalian sedang mempromosikan produk gitu. Apa manfaatnya? Kenapa saya butuh beli produk itu gitu? Kenapa saya harus beli di elu gitu? Dan bahasa-bahasa seperti itu kan bahasa-bahasa umum gitu. Tapi beda kalau misalnya menjadi seorang reporter, menjadi seorang MC yang berdiri di depan umum, kan nggak mungkin kan saya bicara seperti ini gitu. Saya mesti melatih menggunakan bahasa yang memang ya standar. Ada bahasa tertentu yang mungkin mereka harus pahami gitu. Tapi kalau misalnya bicara di depan masyarakat umum ya seperti biasa saja gitu. Dan itu perlu latihan teman-teman.
Oke, jadi buat teman subscriber saya sudah jawab melalui konten saya ini ya. Jadi kalau ingin jualan jadi personal branding gitu ya, kenali dirimu dulu gitu loh. Karena begini, masing-masing orang itu punya aura gitu ya. Aura itu apa sih gitu? Oke, kayaknya saya akan menjelaskan secara umum begini. Kalau kalian wajahnya fotogenik, enak dipandang, enak dilihat, kalian ngomong apa aja pasti didengar gitu loh. Itu loh gambarannya. Makanya kadang-kadang ada orang yang, ih, cakep ya, ada tai lalatnya di sini gitu kan. Ih, cakep lo matanya, cakep lo alisnya gitu. Eh, itu bukan di make up ya, itu bawaan gitu loh. Itu aura itu udah ada dari orang itu lahir gitu loh. Dan itu karunia ya, itu bukan dibuat-buat gitu loh. Jadi ada orang yang seperti itu gitu. Ada orang yang mukanya lucu banget, baru melihat mukanya aja udah lucu gitu loh. Itu aura loh. Itu aura gitu loh. Apalagi kalau dia ngelawak gitu loh. Jadi dapat ya pesan saya gitu ya. Tetapi kalau untuk hal berbicara untuk menyampaikan sebuah materi itu bisa dilatih teman-teman. Itu harus belajar sih teman-teman itu. Nggak mudah kita langsung tampil di depan kamera langsung halo guys gimana. Nggak bisa kayak gitu teman-teman. Berbeda konsep. Masing-masing itu ada tempatnya gitu teman-teman. Jadi cukup sekian teman-teman dari saya. Semoga bermanfaat ya sharing ini. Buat teman saya yang japri ke saya, ini jawaban saya. Bagaimana caranya menjadi seorang personal branding di YouTube. Kenali dirimu sendiri. Yakinlah bahwa kalian bisa pede atau percaya diri. Baru kalian bisa terjun langsung dan praktekkan. Baik teman-teman, cukup sekian. Semoga bermanfaat dan bernilai. Jika ada komentar atau request, cukup cantumkan aja di kolom komentar saya. Dan jika kalian ingin belajar mengenai perkembangan YouTube dengan perkembangan sebagai YouTuber yang sukses, bisa lihat di kiri dan kanan sana, biasanya muncul nih dua-duanya. Kalian klik aja di situ karena ini berhubungan dengan bagaimana caranya kita bisa mengembangkan channel YouTube kita menjadi lebih baik ya, dan banyak dikenal banyak orang. Baik teman-teman, cukup sekian. Salam dari saya, J2F Story Tutorial, khusus YouTuber para pemula. Bye.